Mystery Seekers, Anda kembali di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saat ini Anda sedang menyaksikan penelusuran tim Kabar Misteri di salah satu lokasi bersejarah, yakni terowongan Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Kalau saya dengar ininya dari orang tua dulu ya. Kalau di sini itu dulunya katanya ada ibu. Ibu Sadea katanya. Iya. Dia itu seorang ronggeng katanya ya. Tapi ya saya sendiri juga pernah kejadian mistis juga gitu ya. Saya pernah duduk itu di kereta ya di ujung sana. Itu saya dapat sesuatu gitu berupa ini keris. Mystery Seekers, selayaknya kisah bangunan-bangunan tua yang tak lepas dari kisah misteri maupun mistis, terowongan Lampegan rupanya tak luput dari hal-hal tersebut. Konon diceritakan, di dalam terowongan seringkali muncul penampakan wanita berkebaya merah yang diyakini sebagai Nyi Sadea. Nyi Sadea sendiri merupakan penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Ia diyakini memiliki paras yang cantik dengan kulit putih yang diwarisi dari salah satu kakeknya yang berdarah Belanda. Pada masa itu, Nyi Sadea telah menginjak usia 25 tahun dan belum memiliki pendamping hidup. Bersama dengan grup kesenian ronggengnya, ia diundang untuk menghibur dalam pesta peresmian terowongan Lampegan yang diselenggarakan dengan sangat meriah. Para pejabat Hindia Belanda pusat dari Batavia dan Priangan pun hadir. Bahkan tampak Gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Spitsnaker Hoordik, termasuk bupati wilayah pada masa itu. Bersama dengan dua rekannya, Nyi Sadea menari di bawah rintik hujan memakai kemben merah dan selendang kuning. Ia berlenggok-lenggok di atas panggung kecil di mulut terowongan yang diterangi lampu pijar. Jelang tengah malam, setelah penampilannya Sadea berakhir, ia berteduh di dalam terowongan sambil menunggu hujan deras mereda. Tak lama Nyi Sadea mendengar namanya dipanggil, dan ia pun kemudian berjalan memasuki terowongan, lalu menghilang tanpa ada yang tahu kemana dan menjadi legenda hingga saat ini. Yang kebanyakan sih yang kesurupan. Katanya sih seorang wanita pakai baju ronggeng. Menurut cerita, Nyi Sadea diperistri oleh pemimpin gaib di wilayah itu. Konon Nyi Sadea dijadikan tumbal bagi pemimpin istana gaib di atas bukit terowongan Lampegan yang bernama Raza Mandala. Hilangnya Nyi Sadea bak ditelan bumi memunculkan gosip-gosip beraroma mistis di kalangan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat di sana yakin perempuan cantik ini telah dibunuh. Konon tubuhnya ditanam di salah satu dinding beton di sebelah dalam terowongan. Ada pula kisah lainnya yang menceritakan arwah Nyi Sadea yang penasaran lalu diperistri oleh Rangga Wulung, Raja Siluman di Gunung Kencana. Sejak saat itu, menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, Nyi Sadea sering beredar sebagai makhluk halus yang menjadi penghuni gaib terowongan Lampegan. Ia sesekali menampakkan diri di terowongan dalam penampilan perempuan cantik berkebaya merah. Entah benar atau tidak, nyatanya hingga kini masyarakat setempat seolah menggenggam erat kisah legenda tersebut. Mystery Seekers, dikisahkan Nyi Sadea dikorbankan sebagai syarat agar pemimpin gaib itu tak mengganggu proses pembangunan. Karena selama proses pembangunan terowongan Lampegan, seringkali ada pekerja yang tewas. Raza Mandala atau Rangga Wulung tak meminta ritual tertentu. Konon katanya cukup dengan mengadakan acara ronggeng yang mengundang penari tercantik di wilayah Priangan. Versi lainnya, penduduk setempat percaya bahwa Nyi Sadea dijadikan tumbal, tetapi bukan dengan cara menghilang sendiri tanpa jejak karena dijemput sesuatu yang gaib. Namun, lebih karena dijadikan tumbal dan jasadnya ditanam dalam tembok terowongan. Selain kisah misteri seputar Nyi Sadea, terowongan ini juga memiliki cerita misterius lainnya yang kerap dirasakan warga setempat. Penampakan sosok gaib serta suara-suara misterius menjadi cerita rakyat tersendiri bagi masyarakat sekitar.
Terlepas dari kisah misteri dan mistis yang menyelimutinya, terowongan Lampegan juga menjadi saksi bisu perjuangan pemuda Indonesia menyerang Jepang untuk mendapatkan senjata sebagai usaha memperjuangkan kemerdekaan. Terowongan Lampegan juga kerap menjadi medan perang mortir antara TNI dengan tentara Kniel Belanda berlangsung kala itu. Kini terowongan Lampegan menjadi bagian dari perjalanan kereta api rute Sukabumi Cianjur yang menjadi kawasan cagar budaya. Lalu apakah semua kisah misteri yang diceritakan seputar terowongan Lampegan memang benar adanya? Ataukah hanya sekedar mitos yang sengaja dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu pada masa itu? Untuk itu Mystery Seekers, saksikan pembuktian dan pengungkapan kami malam ini dalam Kabar Misteri di episode Kisah Terowongan Lampegan, Lorong Maut Menuju Dunia Lain. Mystery Seekers, malam ini saya dan Bung Erik sudah berada di sebuah terowongan Lampegan, yang mana terowongan ini menyimpan cerita yang cukup menarik untuk kita kuak. Terowongan ini dibangun pada tahun 1879 sampai 1882, sehingga cerita rakyat sangat kental di daerah ini. Silakan Bung Erik. Ada dua versi yang kita dapatkan tentang terowongan Lampegan ini Mystery Seekers. Yang pertama adalah dipercaya pada saat itu, pada saat diresmikannya terowongan ini, Kiprana, pemimpin-pemimpin dari Belanda ini mengadakan suatu pertunjukan dan mereka memanggil hiburan berupa tari ronggeng. Ya. Dan di sana diundanglah salah satu yang tercantik, seorang Nyi Ronggeng dengan nama Nyi Sadea. Nyi Sadea. Iya, betul. Dan setelah acara usai, Nyi Sadea ini berdiri tepat di belakang kita, di mulut dari terowongan ini, dan mendengar namanya itu dipanggil. Di dalam sana? Di dalam. Oke. Lantas dia masuk ke dalam seorang diri, dan itulah saat terakhir orang-orang melihat Nyi Sadea. Berarti Nyi Sadea tersebut hilang bersamaan setelah acara berlangsung. Betul. Sampai Betul. sekarang tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Nah, mitos yang terjadi sampai saat ini itu seperti apa Bung Erik? Karena Nyi Sadea ini kan cukup fenomenal. Betul. Karena paling cantik pada saat itu. Iya. Dan tercatat pada buku Babat Jawa kalau tidak salah ada beberapa versi. Betul. Mungkin bisa dijabarkan? Ya, yang pertama adalah kehilangan dari Nyi Sadea di tempat ini dipercaya bahwa Nyi Sadea itu menjadi persembahan untuk penunggu dari bukit tempat dibuatnya terowongan ini. Di situ tersebut nama Raja Mandala. Raja Mandala. Betul, itu adalah penguasa dari tempat ini dan Nyi Sadea seakan-akan dijadikan tumbal untuk Raja Mandala ini. Tapi ada satu lagi versi lain yang kita dapat, Kiprana, di mana warga sekitar mempercayai bahwa Nyi Sadea itu tidak hilang dengan sendirinya, tapi dijadikan tumbal untuk pembangunan terowongan, pengukuhan, dan Nyi Sadea itu ditanam di dalam tembok terowongan ini. Nah, Mystery Seekers, cerita-cerita ini yang selalu berkembang, bahkan dipercaya oleh banyaknya masyarakat Indonesia tentang fenomena-fenomena mistis. Nah, oleh karena itu, saya dan Bung Erik sebagai praktisi dan dokter hantu akan mencoba menelisik jauh ke dalam tentang cerita-cerita yang memang berkembang pada saat itu. Baik melalui media teknologi maupun menggunakan kemampuan spiritual. Jadi apakah berkesinambungan antara itu? Ikuti terus cuma di Kabar Misteri. Kita coba aja, Ki Prana. Ini masih belum ada frekuensi yang bisa terpancing melalui metal detector ya. Jadi ini memang masih kondisinya masih off
dari energi listrik ya Bung Betul, Erik ya. betul. Kalaupun nantinya akan tertangkap berarti memang ada fenomena energi dari kasat mata, Mr. Seekers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal muhadam, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad, ya rijal gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ki, Sudah mulai? ada ya? Nah, sudah sangat kuat ya, Mr. Seekers. Ini daerah sini loh. Seputaran sini alat detektor ini berfungsi ya. Suara. Ada suara. Nah, saya akan coba usir kembali untuk mengetahui bahwa metal detektor ini berfungsi. Auzubillahi limatil hitam mati min syarri ma khalaq. Pergi. Si, lihat. Jelas ya. Ini nggak ada loh. Ini enggak ada. Jadi kita akan coba lagi, Bung Erik. Tadi kan kita pancing, Iya. ya kan, untuk dia datang agar berkesinambungan dengan alat Iya. elektromagnet yang Bung Erik gunakan. Betul. Nah, setelah dia datang, sengaja, maksudnya biar Misteri Seekers di rumah tidak berpikiran bahwa alat ini tidak berfungsi. Betul. Seperti itu. Makanya Dan tadi kalau dilihat juga tombol itu hanya ada Hanya tombol di tengah. on off di tengah. Dari tadi saya itu coba untuk pegang di ujung dan ini tidak ada apa-apa lagi. Jadi seperti saya sampaikan, antara hubungan spiritual dengan elektromagnetik yang memang sudah dikembangkan saat ini itu bisa berkesinambungan, Bung Erik. Betul. Asal selaras. Betul. Seperti itu. Maka ini tadi sudah kita buktikan. Iya. Nah, kalau tadi kita coba panggil, kita undang, tanpa kita undang, kita coba ke dalam. Ke dalam. Nah, Oke. siapa tahu akan lebih kuat lagi Oke. energinya. Oke. Mari, Bung Erik. Misteri Seekers, ini ada safety room untuk para penjaga atau orang yang berlalu lalang di tempat ini apabila ada kereta yang lewat ya. Sejauh ini Kiprana ada merasakan sesuatu? Belum, Bung Erik. Belum ya? Mungkin nanti kita pancing-pancing. Tapi memang benar, semakin masuk ke dalam Misteri Seekers semakin dingin.